Restoran kecil itu tinggal menghitung hari. Kursi-kursi kosong, tagihan menumpuk, dan pemiliknya sudah siap menyerahkan kunci. Tapi di tengah hujan, datang 3 anak yatim dengan uang tak cukup untuk 1 porsi. Pemilik restoran memilih memberi 3 kebab terakhir. Ia mengira itu keputusan paling bodoh. Sampai keesokan harinya, sebuah fakta mengejutkan membalik semuanya. Sebelum kita mulai, tulis di kolom komentar dari kota mana kamu menonton. Di sudut kota yang tidak terlalu ramai, berdiri sebuah restoran kecil bernama Kebab Bara Rasa. Bangunannya sederhana, cat dindingnya mulai kusam, dan papan nama di atas pintu terlihat sudah lama tidak diganti. Namun dari dapurnya, aroma rempah kebab masih sering keluar, hangat, gurih, dan seharusnya cukup untuk menarik orang singgah. Hanya saja, akhir-akhir ini suasana di dalam restoran lebih banyak sunyi. Meja-meja tertata rapi, kursi-kursi bersih, tapi sering kosong. Kipas angin berputar pelan di langit-langit, menambah kesan sepi yang terasa berat. Di jam makan siang, yang biasanya ramai, justru terdengar jelas suara sendok beradu dengan piring, karena hanya ada 1-2 pelanggan yang datang lalu cepat pergi. Pemilik restoran itu bernama Pak Rahman, pria parubaya yang hidupnya hampir seluruhnya habis untuk tempat kecil ini. Ia bukan orang kaya, tapi dulu ia dikenal pekerja keras dan selalu menjaga rasa masakan. Setiap pagi ia datang lebih awal, memeriksa bahan, menyiapkan bumbu, memastikan daging dan roti tidak asal-asalan. Ia juga terbiasa menata etalase sendiri, menyapu lantai, dan mengecek kursi satu persatu agar tidak goyang. Pak Rahman tidak suka terlihat mengeluh, tetapi wajahnya belakangan sering tampak lelah. Kerutan di dahinya makin jelas, dan senyumnya tidak lagi selebar dulu. Saat menatap ruangan yang kosong, pandangannya seperti sedang menghitung sesuatu yang tidak terlihat. Sisa harapan, sisa tenaga, dan sisa hari yang masih bisa ia bertahan. Di belakang meja kasir, ada buku catatan kecil yang selalu ia bawa. Halamannya penuh angka, tanggal, dan tanda garis yang menandakan pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Kadang ia diam beberapa detik sebelum menutup buku itu, seolah menahan napas agar dadanya tidak sesak. Meski begitu, restoran tetap dibuka seperti biasa. Lampu tetap dinyalakan, musik kecil diputar pelan, dan spanduk menu masih dipasang rapi. Pak Rahman seperti sedang memegang satu keyakinan sederhana. Selama pintu masih bisa dibuka, masih ada kesempatan. Namun di balik ketenangan yang dipaksakan itu, ada suasana yang terasa menggantung, seperti badai yang belum datang, tapi tanda-tandanya sudah mulai terlihat. Dalam beberapa bulan terakhir, keadaan benar-benar berubah bagi Kebab Bara Rasa. Dulu, walau tidak selalu ramai, masih ada pelanggan tetap yang datang seminggu 2 kali. Ada juga orang-orang yang mampir saat pulang kerja. Sekarang, 1 hari bisa berlalu hanya dengan beberapa transaksi kecil. Kadang, menjelang sore, daging yang sudah dipersiapkan sejak pagi masih tersisa banyak, roti menumpuk di rak, dan sayuran mulai layu karena terlalu lama menunggu. Yang paling menyakitkan, bukan sekadar sepinya kursi, tetapi perasaan bahwa usaha yang dulu hidup perlahan kehilangan napasnya. Penyebabnya datang bertubi-tubi. Harga bahan pokok naik pelan-pelan, lalu semakin tinggi tanpa ampun. Daging yang dulu bisa dibeli dengan harga masuk akal, kini membuat Pak Rahman harus menghitung berkali-kali sebelum memesan. Minyak, bumbu, gas, bahkan kemasan pun ikut mahal. Sementara itu, pelanggan justru makin sensitif soal harga. Jika porsi sedikit naik, sebagian orang langsung memilih tempat lain. Di sekitar sana juga muncul beberapa penjual makanan baru. Bukan berarti mereka lebih enak, tetapi mereka menawarkan harga murah dan promosi yang menggiurkan. Pak Rahman tidak mau menurunkan kualitas hanya demi bersaing, karena ia percaya rasa adalah harga diri. Namun mempertahankan kualitas juga berarti biaya terus membengkak. Tagihan datang seperti jam yang tidak pernah telat. Sewa tempat, listrik, air, pajak kecil-kecilan, semuanya menunggu untuk dibayar. Setiap tanggal tertentu, Pak Rahman sudah merasa jantungnya berdebar bahkan sebelum membuka pintu restoran. Ia mulai terbiasa menunda beberapa pembayaran, berharap besok ada pemasukan lebih. Tapi harapan itu sering tidak terjadi.
Uang yang masuk di siang hari langsung habis untuk belanja stok esoknya. Uang simpanan pun menipis, sedikit demi sedikit. Sampai akhirnya hampir tidak ada yang bisa dipegang selain receh di laci kasir. Pada malam hari, setelah restoran tutup, Pak Rahman biasanya duduk sebentar di kursi dekat kasir. Ia membongkar isi dompet, menyusun lembaran uang yang tersisa, lalu mencocokkan dengan catatan pengeluaran. Tangannya bergerak pelan, rapi, tetapi matanya sering kosong. Ada rasa malu yang ia tahan sendiri, karena sebagai pemilik, ia seharusnya memberi kepastian, bukan ikut tenggelam dalam angka-angka. Ia tidak ingin membuat orang lain panik, jadi ia memilih diam. Namun diam itu punya berat. Semakin hari, bayangan kata bangkrut semakin dekat, seperti pintu yang perlahan menutup tanpa bisa dihentikan. Di tengah kondisi yang makin sempit itu, Pak Rahman tidak berjuang sendirian. Masih ada 2 pegawai yang setia bertahan. Dini, perempuan muda yang telaten dan cepat tanggap, serta Arga, pemuda yang kuat dan cekatan di dapur. Mereka bukan sekadar pekerja, melainkan orang-orang yang sudah ikut merasakan bagaimana restoran itu dulu pernah ramai, pernah punya antrean, pernah punya tawa pelanggan yang terdengar sampai luar pintu. Karena itulah, ketika keadaan memburuk, mereka juga merasakan pedihnya. Mereka melihat Pak Rahman tetap datang paling pagi, tetap membersihkan meja, tetap memastikan bumbu diracik dengan benar, seolah semua masih baik-baik saja. Namun mereka juga melihat hal-hal kecil yang tidak bisa disembunyikan. Pak Rahman lebih sering diam, lebih jarang bercanda, dan kadang menatap kasir terlalu lama seakan sedang menahan sesuatu di dada. Masalah yang paling sensitif adalah soal gaji. Dini dan Arga tidak menuntut banyak, tapi mereka juga punya kebutuhan hidup. Ada hari-hari ketika gaji harus terlambat beberapa hari, bahkan pernah hampir lewat 1 minggu. Pak Rahman selalu berusaha menghindari pembicaraan itu, bukan karena tidak peduli, tetapi karena ia merasa bersalah. Ia sering menambal kekurangan dengan memberi makan, memberi uang transport seadanya, atau membiarkan mereka membawa pulang sisa bahan. Dini menerimanya dengan wajah berusaha tegar. Arga menelan kecewa dalam diam. Keduanya tidak ingin menekan Pak Rahman, tapi kenyataan tetap kenyataan. Kalau kondisi terus seperti ini, mereka pun bisa ikut jatuh. Tekanan lain datang dari luar, lebih dingin dan tidak mengenal rasa kasihan. Telepon dari pemasok mulai terdengar tegas karena pembayaran tertunda. Nota-nota belanja menumpuk di mep plastik dekat kasir. Beberapa kali, orang yang biasa mengantar bahan datang dengan tatapan berbeda, tidak lagi ramah seperti dulu, karena yang dibawa bukan hanya barang, tapi juga pengingat bahwa utang harus diselesaikan. Bahkan suasana dapur ikut berubah. Dulu, wajan berbunyi ramai, daging cepat habis, dan tangan Arga bekerja tanpa jeda. Sekarang, masakan dibuat lebih sedikit agar tidak terbuang, dan setiap potongan daging terasa seperti harus dipertanggungjawabkan. Yang paling menyakitkan bagi Dini dan Arga adalah melihat Pak Rahman tetap berusaha tampak kuat. Mereka tahu pemilik itu tidak ingin restoran ini menjadi beban bagi siapapun. Namun justru karena mereka peduli, mereka semakin paham betapa genting situasinya. Kata yang tidak pernah diucapkan keras-keras mulai terasa menggantung di udara. Bukan lagi soal sepi, tapi soal bisa bertahan atau tidak. Dan ketika sebuah usaha mulai bertanya hal itu setiap hari, biasanya hanya tinggal menunggu satu kejadian kecil, yang bisa menjadi akhir, atau justru menjadi awal yang tak terduga. Sore itu menjadi salah satu hari paling berat bagi kebab bara rasa. Langit sejak siang sudah tampak labu, dan menjelang pukul 4 hujan turun tanpa jeda, membuat jalanan depan restoran basah dan licin. Orang-orang yang lewat mempercepat langkah, memilih berteduh atau langsung pulang. Pintu kaca restoran beberapa kali terbuka hanya karena hembusan angin, lalu tertutup lagi, seolah ikut menegaskan bahwa hari itu tidak membawa banyak harapan. Di dalam, lampu menyala terang, tetapi cahaya itu justru membuat kursi-kursi kosong terlihat semakin jelas. Dini mengelap meja yang sebenarnya sudah bersih, hanya untuk mengisi waktu. Arga di dapur menunggu tanpa banyak gerak, karena wajan yang biasanya sibuk kini jarang dipakai. Jam dinding berdetak pelan, dan setiap detiknya terasa panjang. Satu-satunya pesanan yang masuk sore itu hanyalah pesanan kecil.
jenis yang biasanya tidak memberi banyak keuntungan. Pesanan itu pun datang terlambat, seolah sekadar pengingat bahwa restoran masih ada, bukan benar-benar menyelamatkan. Pak Rahman menyambutnya dengan sopan, tapi setelah pesanan selesai, suasana kembali sunyi. Ia berdiri sebentar di dekat rak bahan, memeriksa sisa stok dengan mata yang berat. Daging kebab tinggal sedikit. Tidak cukup untuk 1 hari penuh jika tiba-tiba ada pelanggan datang. Roti hanya tersisa beberapa lembar. Sebagian sudah mulai mengering di pinggirnya. Sayuran tidak banyak, dan beberapa bumbu yang biasanya selalu ada kini hampir habis. Semua tersusun rapi, namun jumlahnya membuat dada terasa sesak, seolah persediaan itu menggambarkan seberapa tipis batas antara masih buka dan terpaksa tutup. Biasanya, Pak Rahman akan segera memesan bahan untuk besok. Namun kali ini tangannya tertahan. Memesan berarti mengeluarkan uang yang tidak ia yakin bisa kembali. Tidak memesan berarti mengambil risiko pelanggan kecewa jika datang dan menu tidak lengkap. Pilihan apapun terasa seperti jalan sempit. Di meja kasir, buku catatan angka-angka terbuka, dan garis-garis pengeluaran sudah lebih panjang daripada pemasukan. Pak Rahman menatapnya lama, lalu menutupnya perlahan, seperti menutup sesuatu yang menyakitkan. Hujan di luar makin deras. Suara air jatuh dari atap terdengar jelas. Di balik kaca, lampu kendaraan berlalu lalang seperti kilat kecil yang cepat hilang. Restoran itu tetap berdiri, tetap hangat, tetapi rasanya seperti berada di ujung napas terakhir. Pak Rahman menahan lelahnya, tetap menjaga wajah tenang, namun dalam hatinya muncul satu ketakutan yang sulit disangkal. Jika besok tidak ada perubahan, pintu ini mungkin tidak akan dibuka lagi dengan cara yang sama. Di tengah hujan yang belum juga reda, ada pemandangan kecil yang nyaris tidak terlihat dari dalam restoran. 3 anak berdiri di bawah tepi atap bangunan sebelah, mencoba berlindung dari air yang menetes deras. Tubuh mereka kurus, pakaian mereka tipis, dan ujung celana yang sudah pudar menempel pada kulit karena basah. Anak yang paling besar, kira-kira berusia 10 atau 11 tahun, menggenggam tangan 2 adiknya erat-erat seolah takut terlepas. 1 adik lainnya tampak lebih kecil, mungkin 7 tahun, menunduk sambil mengusap wajah yang basah entah karena hujan atau karena menahan sesuatu di dalam dada. Yang paling kecil, sekitar 5 tahun, memeluk perutnya sendiri, lalu sesekali memandang ke dalam restoran dengan mata yang ragu, bukan seperti anak yang sedang memilih makanan, melainkan seperti anak yang sedang menimbang apakah berani berharap. Mereka tidak langsung masuk. Beberapa menit mereka hanya berdiri, memperhatikan pintu kaca restoran yang memantulkan cahaya lampu di dalam. Dari balik kaca itu, terlihat meja-meja rapi dan suasana hangat yang kontras dengan dinginnya jalanan. Aroma rempah kebab yang keluar dari dapur seperti mengundang, tetapi juga seperti menguji ketahanan. Anak yang besar menoleh ke kiri dan kanan, memastikan tidak ada yang memperhatikan, lalu mengajak adiknya mendekat pelan-pelan. Langkah mereka kecil dan hati-hati, seperti setiap langkah mengandung rasa malu yang berat. Di depan pintu, mereka berhenti lagi. Anak yang besar merogoh saku baju, mengeluarkan beberapa lembar uang yang terlihat lusuh dan ada yang hampir sobek. Uang itu dihitung pelan, lalu disimpan lagi, seakan dia sendiri tahu jumlahnya tidak cukup untuk apapun yang layak disebut makan malam. Dini yang sedang merapikan meja melihat mereka dari kejauhan. Ia terdiam sebentar. Arga yang ada di dapur juga menoleh saat mendengar langkah kecil di depan pintu. Pak Rahman memperhatikan dari kasir dengan tatapan yang langsung berubah. Bukan tatapan pemilik restoran kepada calon pelanggan, melainkan tatapan orang dewasa yang memahami tanda-tanda lapar dari jarak jauh. Ketiga anak itu akhirnya masuk, masih basah, masih menunduk, dan membawa rasa sungkan yang membuat ruangan terasa makin sunyi. Anak yang besar berdiri paling depan, bahunya tegang, napasnya tertahan, lalu menatap ke arah etalase menu tanpa benar-benar membaca. Ia seperti menunggu reaksi. Menunggu apakah kehadiran mereka akan ditolak atau diterima. Di saat itulah suasana restoran berubah. Bukan lagi sekadar sepi karena tidak ada pembeli, tetapi sepi karena ada 3 anak yang datang membawa cerita kesusahan hanya dengan langkah kaki mereka. Anak yang paling besar berdiri beberapa langkah dari kasir, menahan tubuhnya agar tidak terlihat gemetar. Ia melirik kedua adiknya yang masih basah,
lalu kembali menatap Pak Rahman dengan mata yang sulit menyembunyikan lapar. Suasana restoran mendadak terasa lebih sunyi, seakan semua orang menunggu satu kalimat keluar dari mulut anak itu. Dini menghentikan gerakan tangannya. Lap yang tadi dipakai mengelap meja kini terlipat di telapak. Arga di dapur ikut menahan napas, karena sudah bisa menebak bahwa anak-anak ini bukan datang untuk memilih menu dengan bebas. Anak itu merogoh saku celananya pelan-pelan, mengeluarkan uang yang sudah kusut, beberapa lembar kecil dan koin yang jumlahnya tidak banyak. Ia tidak langsung menyerahkan, hanya menggenggamnya erat, seperti takut uang itu jatuh dan harapannya ikut jatuh bersamaan. Dengan suara sangat pelan, ia bertanya apakah ada makanan yang paling murah, yang bisa dibagi untuk bertiga. Kalimatnya sederhana, tapi cara ia mengucapkannya seperti seseorang yang sedang meminta izin untuk bertahan hidup satu hari lagi. Anak yang nomor 2 memandang etalase dengan mata kosong, tidak menunjuk menu apapun, hanya menelan ludah berkali-kali. Sementara si bungsu memeluk perutnya, lalu sesekali menoleh ke arah dapur karena aroma daging dan rempah membuatnya semakin sulit menahan lapar. Pak Rahman tidak perlu banyak bertanya untuk tahu mereka sedang kesusahan. Cara mereka berdiri, cara mereka menunduk, cara mereka memegang uang, semua sudah seperti jawaban. Di sisi lain, Dini dan Arga juga paham bahwa permintaan itu datang pada waktu yang paling salah. Stok tinggal sedikit, penjualan sepi, dan setiap porsi terasa seperti angka yang menentukan hidup matinya restoran. Namun yang berdiri di depan mereka bukan pelanggan biasa, melainkan 3 anak yang tampak sudah terlalu sering belajar menahan diri. Uang di tangan anak itu kembali dihitung cepat. Lalu ia menutupnya lagi dengan telapak, seolah malu memperlihatkan bahwa jumlahnya tidak seberapa. Ia mengulang permintaan dengan lebih pelan, tetap berusaha sopan, tetap berusaha tidak merepotkan. Tubuhnya condong sedikit ke depan, bukan karena berani, melainkan karena memaksa diri untuk tidak mundur. Di saat yang sama, wajahnya menyimpan sesuatu yang lebih berat dari lapar, rasa takut ditolak. Jika restoran ini juga menolak, tidak ada tempat lain yang bisa diharapkan malam itu. Dan tepat di momen itu, keputusan Pak Rahman akan menentukan bukan hanya soal makanan, tetapi juga soal apakah 3 anak ini pulang membawa sedikit kehangatan, atau pulang dengan perut kosong dan hati yang semakin kecut. Dini dan Arga saling berpandangan dengan cepat, seperti sedang memastikan bahwa mereka melihat hal yang sama. 3 anak yang lapar di depan mata, sementara restoran sendiri sedang berada di ujung tenaga. Dini tahu betul catatan stok hari itu. Roti tinggal beberapa lembar, daging sudah hampir habis, dan jika malam ini tidak ada pemasukan, besok bisa jadi tidak ada bahan untuk berjualan. Arga juga paham, setiap potong daging yang keluar dari dapur sekarang bukan sekadar menu, melainkan bagian dari hitungan bertahan hidup. Namun tetap saja, melihat anak-anak itu berdiri dengan tangan menggenggam uang kecil membuat dada terasa sesak. Ada rasa tidak tega yang sulit diusir. Apalagi ketika si bungsu terus menelan ludah dan menatap dapur seperti menatap sesuatu yang jauh tapi sangat dibutuhkan. Pak Rahman berdiri di belakang kasir tanpa banyak gerak. Ia menatap anak yang paling besar, lalu menatap 2 adiknya, kemudian melirik rak bahan yang nyaris kosong. Dalam kepalanya, pertimbangan datang cepat dan saling bertabrakan. Jika 3 porsi diberikan, stok yang tersisa bisa benar-benar habis. Jika stok habis, besok restoran semakin sulit berjualan. Jika besok tidak berjualan, sewa dan tagihan makin dekat. Tetapi di sisi lain, jika anak-anak itu ditolak, apa bedanya restoran ini dengan dunia yang sudah terlalu sering membuat mereka menelan kecewa? Pak Rahman bukan orang yang suka memberi janji manis, tapi ia juga bukan tipe yang bisa menutup mata. Ia ingat masa-masa awal membuka usaha, saat ia pernah berdiri di posisi paling bawah dan tahu rasanya menahan malu karena tidak punya cukup uang. Perasaan itu muncul kembali, bukan sebagai kenangan samar, melainkan sebagai dorongan kuat yang mendesak di dada. Dini sempat maju setengah langkah, seolah ingin memberi isyarat agar Pak Rahman mempertimbangkan keadaan restoran. Namun langkahnya berhenti, karena ia melihat wajah Pak Rahman yang menegang, bukan marah, melainkan sedang menahan sesuatu. Arga di dapur juga menunggu, tangannya sudah siap, tetapi matanya bertanya tanpa kata. Apakah masih sanggup memberi, atau harus menyelamatkan usaha lebih dulu?
Keputusan itu terasa seperti pisau bermata dua. Memberi berarti mengorbankan sisa stok. Tidak memberi berarti mengorbankan nilai yang selama ini membuat restoran ini berbeda. Rasa yang jujur, pelayanan yang manusiawi, dan hati yang tidak mudah mengusir orang kesusahan. Beberapa detik berlalu dalam sunyi yang berat. Lalu Pak Rahman menarik napas panjang, seakan menutup semua hitungan di kepalanya. Ia memandang anak-anak itu sekali lagi. Kali ini lebih tegas, lebih mantap. Suaranya tidak keras dan tidak bertele-tele. Hanya cukup untuk dipahami. 3 porsi akan dibuat. Bukan karena restoran sedang berlimpah, tetapi justru karena restoran ini hampir habis. Pak Rahman memilih untuk tidak membiarkan anak-anak itu pulang dengan perut kosong, meski ia sendiri belum tahu bagaimana cara menghadapi esok hari. Pak Rahman langsung bergerak tanpa menunda, seolah kalau ia ragu 1 detik saja, hatinya akan kalah oleh rasa takut. Ia mengambil roti yang tersisa, memeriksa satu persatu agar tidak ada yang sobek atau kering, lalu meletakkannya di atas meja persiapan. Arga menyalakan wajan dengan api sedang, bukan besar, supaya daging matang merata dan tidak cepat gosong. Dini mengambil sayuran yang masih segar, mencuci ulang dengan teliti, lalu meniriskannya, seakan makanan itu bukan untuk sekadar mengenyangkan, tetapi untuk mengembalikan sedikit martabat yang sering hilang saat seseorang lapar. Di dapur kecil itu, gerakan mereka cepat namun hati-hati, karena stok benar-benar tinggal sisa. Setiap irisan daging dihitung dengan mata, setiap sendok saus ditakar secukupnya, bukan karena pelit, tetapi karena mereka harus membagi rasa dan hangat untuk 3 anak sekaligus tanpa membuat semuanya jadi tipis dan hambar. Arga memilih potongan daging yang terbaik dari sisa yang ada, bukan bagian yang keras atau berlemak berlebihan. Rempah ditabur pas, lalu daging dibolak-balik sampai aromanya keluar kuat, membuat ruangan semakin hangat. Dini menyiapkan saus dengan rapi, mengaduk perlahan agar rasa seimbang, tidak terlalu pedas, tidak terlalu tajam, karena anak-anak sering tidak kuat bila bumbu terlalu keras. Pak Rahman sendiri yang mengatur porsi, memastikan ketiganya terlihat sama, tidak ada yang tampak lebih kecil dari yang lain. Ia tahu anak yang paling besar akan otomatis mengalah untuk adik-adiknya, dan ia tidak ingin itu terjadi. Ia ingin mereka makan tanpa harus saling menahan atau saling merasa bersalah. Di ruang makan, 3 anak itu duduk kaku di kursi dekat jendela. Mereka menatap meja kosong di depan mereka seperti menatap hadiah yang belum berani dipegang. Si bungsu mengusap tangannya yang dingin di celananya, lalu menatap Dini dengan mata yang campur aduk, antara senang dan takut. Anak yang tengah menunduk, menahan air di sudut mata, sementara anak yang paling besar berusaha tampak kuat, tetapi bahunya tetap tegang. Tidak banyak suara di dalam restoran. Hanya bunyi wajan, suara pisau di talenan, dan sesekali tetes hujan yang memukul kaca. Ketika 3 porsi kebab akhirnya dibawa keluar, aromanya langsung memenuhi meja kecil itu. Pak Rahman menaruhnya pelan-pelan, merapikan posisi piring agar sejajar, lalu memastikan tisu dan air minum tersedia. Tidak ada kata-kata panjang, hanya perhatian yang terasa jelas dari cara mereka disuguhi. Di momen itu, 3 anak yatim itu bukan lagi pengunjung yang tak punya uang, melainkan manusia yang sedang dipulihkan, dengan makanan hangat, rasa yang baik, dan perlakuan yang membuat mereka merasa tetap berharga. 3 anak itu menatap kebab di depan mereka beberapa detik tanpa langsung menyentuhnya, seolah takut makanan hangat itu hanya mimpi yang akan hilang kalau mereka bergerak terlalu cepat. Si bungsu menelan ludah, matanya membesar, lalu menoleh ke kakaknya seperti meminta izin. Anak yang paling besar mengangguk pelan. Baru setelah itu tangan-tangan kecil mulai bergerak. Mereka makan perlahan, bukan karena tidak lapar, melainkan karena sudah terlalu lama terbiasa menghemat apapun yang masuk ke mulut. Setiap gigitan seperti dihitung, setiap kunyahan seperti disimpan agar kenyang bertahan lebih lama. Saus menetes sedikit ke ujung bibir si tengah, dan ia buru-buru mengusapnya, malu karena merasa terlalu rakus. Si bungsu memejam sebentar saat menggigit pertama kali, seperti sedang mengingat rasa hangat yang sudah lama tidak ia temui. Anak yang paling besar beberapa kali menahan diri untuk tidak makan banyak. Ia sering memecah roti menjadi bagian kecil, lalu menyodorkannya ke adiknya. Ketika adiknya menolak dengan gelengan kecil,
Ia tetap meletakkan potongan itu di piring mereka, seakan tugasnya memang memastikan adik-adiknya tidak kalah jatah. Si tengah akhirnya tidak kuat menahan air mata. Ia menunduk, bahunya bergetar pelan, lalu menangis tanpa suara. Tangannya tetap memegang kebab, tetapi matanya basah karena rasa yang bukan cuma dari makanan, melainkan dari perasaan, diperhatikan, yang jarang mereka dapat. Si bungsu ikut meneteskan air mata, namun ia tetap makan, lalu sesekali memandang pintu restoran dengan wajah lega, seolah tempat itu menjadi perlindungan sementara dari dunia yang sering keras. Dari arah kasir, Dini memperhatikan dengan mata berkaca-kaca. Ia pura-pura merapikan sesuatu agar tidak terlihat menangis. Arga yang biasanya tegas di dapur juga diam lebih lama dari biasanya, menahan rasa sesak di dada. Pak Rahman berdiri sebentar di dekat meja, tidak mendesak, tidak mengawasi, hanya memastikan mereka nyaman. Ia melihat bagaimana anak yang besar menyuapi adiknya, lalu mengusap kepala si bungsu dengan tangan basah. Momen kecil itu membuat suasana restoran berubah. Sepi yang tadi terasa menyakitkan, kini terasa seperti ruang hangat yang sedang menyembuhkan luka. Setelah piring mereka hampir kosong, anak yang paling besar merogoh saku lagi, mengeluarkan uang kusut itu. Tangannya gemetar saat meletakkannya di tepi meja. Ia menunduk dalam-dalam, lebih dalam dari sopan santun biasa, seperti sedang menyerahkan seluruh rasa terima kasihnya. Ia tidak banyak bicara, hanya menyusun kata-kata sederhana dengan suara lirih, lalu menggenggam tangan adiknya untuk pergi. Sebelum keluar, ia menoleh sekali lagi, matanya merah tapi penuh harap, seolah ingin meninggalkan doa sebagai balasan. Dan setelah pintu kaca tertutup, jejak langkah kecil mereka menghilang di telan hujan, namun suasana hangat di meja itu tertinggal, menempel di hati semua orang yang menyaksikannya. Setelah ketiga anak itu pergi, suasana di restoran kembali sunyi, tetapi sunyinya berbeda. Meja dekat jendela yang tadi menjadi tempat mereka makan kini kosong, hanya tersisa beberapa tisu bekas dan piring yang masih hangat. Dini mengangkat piring-piring itu pelan, seolah takut merusak kenangan yang baru saja lewat. Arga membawa gelas ke dapur tanpa suara, lalu berdiri sebentar menatap wajan yang mulai dingin. Pak Rahman tidak langsung bergerak. Ia tetap berdiri di dekat kasir, matanya menatap lantai, lalu menatap etalase bahan yang kini semakin kosong. Barusan ia melakukan sesuatu yang benar menurut hati, tetapi konsekuensinya menunggu seperti bayangan yang tidak bisa dihindari. Hujan di luar masih deras. Air menetes dari atap, membuat genangan kecil di pinggir trotoar. Jalanan sepi, tidak ada tanda-tanda akan ada pelanggan tambahan malam itu. Lampu-lampu kendaraan sesekali lewat cepat, tetapi tidak ada yang berhenti. Pak Rahman menatap pintu kaca, lalu menurunkan pandangannya ke laci kasir. Ia membukanya perlahan, menghitung uang yang tersisa. Angkanya kecil, tidak sampai membuat napas lega. Ia menutup laci itu lagi, tapi rasa cemas tidak ikut tertutup. Di atas meja kasir, buku catatan keuangan terbuka di halaman yang penuh coretan. Garis-garis pengeluaran semakin banyak, sementara pemasukan hari itu terasa seperti titik kecil di tengah halaman. Dini dan Arga akhirnya pamit pulang lebih dulu karena tidak ada lagi yang bisa dikerjakan. Wajah mereka tampak berat, bukan karena lelah bekerja, tetapi karena memikirkan besok. Mereka tetap mengucapkan salam dengan sopan, namun nada suaranya seperti menyimpan kekhawatiran yang sama. Setelah pintu tertutup dan langkah mereka menghilang, restoran benar-benar tinggal Pak Rahman seorang diri. Ia mematikan sebagian lampu, hanya menyisakan satu lampu dekat kasir agar ruangan tidak gelap sepenuhnya. Suara kipas angin yang berputar pelan terdengar makin jelas, seperti mengisi kekosongan yang tidak sanggup diisi apapun. Pak Rahman duduk di kursi dekat kasir. Ia mengusap wajahnya, lalu menatap tangannya sendiri, tangan yang hari ini memilih memberi meski tidak punya. Ia menarik napas panjang, tetapi napas itu terasa berat. Ia mulai membayangkan hal-hal yang paling ia takutkan, kunci tempat yang harus diserahkan, papan nama yang harus diturunkan, dan dapur yang harus berhenti menyala. Baginya, restoran itu bukan sekadar tempat cari uang, melainkan hasil perjuangan bertahun-tahun. Namun malam itu, untuk pertama kalinya, ia merasa kemungkinan kehilangan itu sangat nyata.
Ia menatap meja anak-anak tadi, lalu menunduk, seolah sedang berdoa dalam diam, meminta satu keajaiban kecil, bukan untuk jadi kaya, tapi hanya agar besok pintu itu masih layak dibuka. Keesokan paginya, Pak Rahman datang lebih awal dari biasanya. Udara masih dingin, jalanan belum ramai, dan sisa hujan semalam membuat tanah lembab. Ia membuka pintu restoran perlahan, menyalakan lampu, lalu berdiri sebentar di tengah ruangan yang sunyi. Tidak ada aroma masakan pagi itu, karena bahan di dapur benar-benar menipis. Ia menaruh kunci di atas meja kasir dan menghela napas panjang, seolah sedang mengumpulkan tenaga untuk menghadapi hari yang tidak bisa diprediksi. Di dalam kepalanya, satu hal terus berputar. Hari ini harus ada solusi, karena besok mungkin sudah terlambat. Belum juga matahari naik tinggi, seorang pria datang dengan langkah tegas. Penampilannya rapi, membawa map, dan wajahnya datar seperti orang yang sudah terlalu sering menyampaikan kabar yang tidak enak. Ia berdiri di depan kasir, menatap sekeliling singkat, lalu mengeluarkan beberapa lembar kertas. Dari cara ia memegang dokumen itu, Dini yang baru masuk langsung paham, ini bukan pelanggan. Arga yang menyusul dari dapur ikut terdiam, karena situasi seperti ini biasanya berakhir dengan satu kata yang tidak ingin didengar. Pria itu menjelaskan soal tunggakan sewa dan batas waktu pembayaran. Nada bicaranya tenang, tetapi tidak memberi ruang tawar-menawar. Hari itu adalah batas akhir. Jika tidak ada pembayaran, kunci tempat harus diserahkan, dan restoran dianggap tidak bisa melanjutkan. Pak Rahman mendengarkan tanpa memotong. Wajahnya tetap berusaha tenang, tetapi tangannya yang memegang meja kasir terlihat menegang. Ia menelan ludah, lalu menatap map catatannya sendiri yang tergeletak di samping buku keuangan. Semua angka sudah ia hitung berkali-kali, dan hasilnya tetap sama, uang yang ada tidak cukup. Dini menunduk, mencoba menahan rasa panik. Arga mengepalkan tangan, lalu melepasnya lagi, seperti menahan emosi agar tidak meledak. Tidak ada yang berani banyak bicara, karena mereka tahu situasinya benar-benar genting. Suasana di restoran terasa seperti berhenti bergerak. Bahkan suara kendaraan dari luar pun terdengar jauh. Seakan ruangan itu terpisah dari dunia. Pak Rahman mengangkat pandangannya sebentar ke arah papan menu dan meja-meja yang tertata rapi, lalu kembali menatap dokumen di depan mata. Selama ini ia bertahan dengan kerja keras dan keyakinan, tetapi pagi itu ia dipaksa menatap kenyataan yang paling tajam. Pria pembawa dokumen memberi waktu yang tidak panjang. Ia tidak mengancam, tapi aturannya jelas. Pak Rahman hanya mengangguk pelan, menandakan ia mengerti. Setelah itu, pria tersebut mundur beberapa langkah dan menunggu, seperti menunggu keputusan yang sebenarnya sudah tampak. Pada momen itu, bukan hanya uang yang dipertaruhkan, tetapi juga harga diri, perjuangan, dan mimpi yang dibangun bertahun-tahun. Dan semua orang di dalam restoran merasakan hal yang sama. Hari itu bisa menjadi hari terakhir jika tidak ada sesuatu yang berubah. Menjelang siang, setelah suasana tegang itu menggantung lama, restoran masih sepi. Dini mencoba menyibukkan diri dengan merapikan rak minuman dan menyapu lantai, meski sebenarnya semuanya sudah bersih. Arga di dapur memeriksa sisa bahan, lalu menutup kembali wadah-wadah kosong dengan gerakan pelan. Pak Rahman berdiri dekat kasir, sesekali melirik jam dinding, lalu menatap pintu kaca, seperti menunggu sesuatu yang bahkan ia sendiri tidak tahu. Pria pembawa dokumen masih berada tidak jauh dari sana, duduk dengan sikap tegas, menandakan waktu terus berjalan dan tidak akan berhenti hanya karena seseorang merasa berat. Saat matahari mulai terasa lebih terang, ada sebuah mobil berhenti di depan restoran. Suara pintu mobil tertutup terdengar jelas karena jalanan sedang tidak ramai. Seorang pria turun. Penampilannya rapi, mengenakan jas yang bersih dan sepatu yang mengilap. Namun wajahnya tidak menunjukkan sikap sombong. Ia berdiri beberapa detik di bawah papan nama kebab bara rasa, menatap tulisan itu seperti sedang memastikan sesuatu. Lalu pandangannya menyapu bagian dalam restoran melalui kaca. Kursi-kursi yang tertata, meja yang bersih, dan suasana yang hangat tapi sunyi. Tatapannya berhenti di meja dekat jendela. Meja yang kemarin dipakai 3 anak yatim itu makan. Pria itu tidak langsung masuk. Ia menarik napas, kemudian melangkah mendekat dengan langkah tenang.
Saat pintu kaca terbuka, bunyi bel kecil di atas pintu berbunyi pelan. Dini menoleh lebih dulu. Lalu Arga ikut mengintip dari dapur. Pak Rahman mendongak. Rautnya masih lelah. Tetapi ada refleks sopan yang tetap ia jaga. Pria berjas itu tidak melihat menu, tidak menanyakan harga, dan tidak bersikap seperti pelanggan biasa. Ia malah menatap ruangan dengan mata yang seolah sedang mencari jejak, seperti mencari petunjuk dari sesuatu yang penting. Beberapa langkah kemudian, pria itu menghentikan langkahnya di dekat kasir. Ia memandang Pak Rahman, lalu melirik pria pembawa dokumen yang masih menunggu. Seperti memahami bahwa suasana di tempat itu sedang genting, pria berjas itu tidak terburu-buru berbicara. Ia membuka dompetnya perlahan, mengeluarkan sebuah kartu nama, lalu memegangnya tanpa langsung menyerahkan, seakan ia sedang memastikan kata-kata yang tepat agar tidak salah. Pak Rahman memperhatikan gerak-geriknya dengan hati-hati. Dini dan Arga ikut tegang, karena kedatangan orang seperti itu bisa berarti banyak hal, bisa jadi masalah baru, bisa juga pertolongan yang tidak disangka. Udara di dalam restoran terasa lebih berat, namun ada sesuatu yang berubah, seperti pintu kecil yang tiba-tiba terbuka di tengah lorong yang gelap. Dan tepat sebelum pria berjas itu berbicara, matanya kembali melirik meja dekat jendela, seolah meja itu menyimpan alasan ia datang hari ini. Pria berjas itu akhirnya melangkah lebih dekat ke kasir, lalu menatap Pak Rahman dengan mata yang terlihat menahan sesuatu. Tangannya membuka dompet pelan-pelan, bukan untuk membayar, melainkan untuk mengambil sebuah foto lama yang sudutnya sudah pudar. Foto itu ia letakkan di atas meja kasir dengan hati-hati, seolah benda kecil itu sangat berharga. Pak Rahman menunduk melihatnya. Lalu raut wajahnya berubah bingung. Di dalam foto itu, tampak seorang perempuan tersenyum hangat sambil berdiri di dekat sebuah papan sederhana bertuliskan nama panti asuhan. Di samping perempuan itu berdiri 3 anak kecil. Posisinya berdekatan. Wajahnya mirip sekali dengan 3 anak yang kemarin malam makan kebab di meja dekat jendela. Pak Rahman menelan ludah. Sementara Dini yang berdiri di belakangnya ikut menatap foto itu dengan mata melebar, seperti baru menyadari sesuatu yang selama ini tersembunyi. Arga yang keluar dari dapur pelan-pelan juga ikut membeku di tempat, karena ia pun mengenali sorot mata anak-anak itu. Sorot mata yang sama persis, campuran lapar, takut, dan harap. Pria berjas itu mengusap napasnya, lalu memejam sebentar seakan menahan emosi yang sudah lama tertahan. Ia menunjuk bagian foto yang menampilkan perempuan itu, kemudian menatap Pak Rahman lagi. Suaranya tidak keras, tetapi jelas, seolah ia sudah menyiapkan kalimat ini sejak jauh-jauh hari. Ia menjelaskan bahwa perempuan dalam foto tersebut adalah sosok yang sangat berarti dalam hidupnya, seseorang yang semasa hidupnya rutin membantu panti, mengurus kebutuhan anak-anak yatim, dan selalu berpesan agar siapapun yang punya rezeki tidak menutup mata pada orang lapar. Setelah perempuan itu tiada, pria itu berusaha melanjutkan kebiasaan baik tersebut, tetapi ada satu masalah besar. Ia kehilangan jejak anak-anak yang ada di foto, termasuk 3 anak yang menjadi perhatian khusus perempuan itu. Ia sudah mencari ke banyak tempat, menelusuri banyak nama, namun hasilnya selalu buntu. Sampai akhirnya, pagi ini ia melihat 3 anak itu keluar dari restoran ini dengan perut kenyang dan wajah yang lebih tenang, meski pakaian mereka basah dan sederhana. Pak Rahman terdiam, seperti baru sadar bahwa kejadian semalam bukan kebetulan biasa. Dini menggigit bibirnya pelan, menahan mata yang mulai berkaca-kaca. Arga menatap ke arah meja dekat jendela, seakan meja itu tiba-tiba menjadi saksi sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar makan malam. Pria berjas itu menatap foto sekali lagi, lalu menatap Pak Rahman dengan sorot mata yang tegas namun lembut, seperti sedang memastikan satu hal, benar atau tidak restoran ini telah memberi dengan tulus pada saat dirinya sendiri hampir tidak punya apa-apa. Pria berjas itu tidak membuang waktu setelah melihat reaksi di wajah Pak Rahman. Ia menatap sekeliling sebentar. Kursi kosong, rak bahan yang menipis, dan map dokumen di tangan pria pembawa tagihan yang masih menunggu. Dari situ, ia seperti memahami bahwa restoran ini sedang berada di tepi jurang. Ia merapikan foto itu kembali ke dompetnya, lalu mengeluarkan kartu nama dan meletakkannya di atas meja kasir. Bukan sebagai gaya, melainkan sebagai tanda bahwa kedatangannya membawa keputusan, bukan sekadar simpati. Pak Rahman masih terdiam,
seolah takut berharap terlalu tinggi, karena terlalu sering harapan berakhir jadi kecewa. Tanpa banyak kata, pria berjas itu langsung menghubungi seseorang lewat telepon. Nada suaranya tegas dan terarah. Ia menyebut nama restoran, alamat lengkap, dan jumlah tunggakan yang perlu dibereskan hari itu juga. Pria pembawa dokumen yang tadinya duduk dengan wajah kaku mulai gelisah, karena situasi berubah terlalu cepat. Ia memeriksa ulang berkasnya, lalu menatap layar ponselnya sendiri ketika notifikasi masuk. Beberapa menit kemudian, ekspresinya berubah drastis, dari dingin menjadi kaget, lalu menjadi ragu seolah tak percaya. Ia berdiri, memastikan angka yang diterima sesuai dengan tuntutan, lalu menarik napas panjang seperti orang yang baru saja melihat sesuatu yang jarang terjadi. Di hadapan mereka, pembayaran sewa yang menjerat itu bukan hanya dibayar, tetapi dilunasi sekaligus untuk waktu yang lebih panjang, termasuk beberapa tagihan yang sebelumnya tertunda. Namun pria berjas itu tidak berhenti di situ. Ia menatap Pak Rahman lebih dalam, seakan ingin menegaskan bahwa masalah hari ini tidak boleh terulang lagi besok. Ia menjelaskan rencananya secara ringkas. Kebab Bara Rasa akan diajak kerjasama menjadi pemasok kebab untuk beberapa kegiatan rutin, makanan rapat kantor, acara komunitas, hingga pesanan catering yang jumlahnya stabil. Ia juga menawarkan jalur suplai bahan yang lebih terjangkau, agar restoran tidak tersedak oleh naiknya harga pasar. Semua dijelaskan dengan tenang, tetapi jelas. Seperti orang yang sudah memikirkan semuanya sebelum melangkah masuk ke pintu restoran. Dini menutup mulutnya dengan tangan. Matanya basah karena campuran lega dan tidak percaya. Arga menunduk. Napasnya berat. Seperti baru saja keluar dari tekanan yang sejak pagi mencekik. Pak Rahman sendiri memegang tepi meja kasir agar tubuhnya tetap tegak. Dadanya terasa sesak. Bukan karena takut lagi, melainkan karena emosi yang selama ini dipendam akhirnya pecah. Ia baru sadar, 3 porsi kebab yang semalam ia berikan saat stok tinggal sisa, yang dianggapnya kerugian terakhir, justru menjadi alasan seseorang datang membawa keselamatan. Di titik paling rapuh, keputusan kecil yang lahir dari rasa iba ternyata memantul kembali sebagai pertolongan yang jauh lebih besar, seolah kebaikan itu pulang tepat saat restoran hampir menyerah. Sore hari itu, udara di dalam Kebab Bara Rasa terasa berbeda, seperti ada beban besar yang akhirnya diangkat dari dada semua orang. Lampu-lampu yang tadinya hanya sekadar penerang kini seperti menyala lebih hangat. Dini membereskan meja dengan tangan masih gemetar, bukan karena lelah, tetapi karena lega yang belum sepenuhnya percaya. Arga kembali menyalakan dapur dengan semangat yang sudah lama hilang. Wajan beradu pelan, aroma rempah kembali memenuhi ruangan, dan bunyi-bunyi kecil itu seperti tanda bahwa restoran ini masih hidup. Pak Rahman berdiri beberapa saat di depan kasir, menatap ruang makan yang tadi hampir menjadi saksi penutupan terakhir. Ia tidak banyak bicara, namun matanya berkaca-kaca karena ia tahu, hari ini bukan sekadar soal uang yang dibayar, melainkan soal kesempatan kedua. Beberapa jam kemudian, 3 anak yatim itu datang lagi. Kali ini tidak dalam hujan deras, tetapi tetap dengan langkah ragu. Mereka seperti takut mengganggu. Pak Rahman segera menghampiri dengan wajah yang lebih tenang dari kemarin. Ia tidak memberi pidato panjang, hanya mengarahkan mereka duduk di meja dekat jendela. Meja yang kini terasa seperti meja paling berarti di seluruh restoran. Dini menaruh minuman hangat, Arga menyiapkan kebab dengan porsi yang layak, dan kali ini mereka makan tanpa terburu-buru, tanpa takut diburu waktu. Pria berjas itu berdiri tidak jauh dari sana, menatap mereka dengan mata yang basah. Ia tidak memeluk atau membuat suasana jadi heboh, tetapi terlihat jelas bahwa hatinya penuh. Ia berjanji akan membantu memastikan anak-anak itu kembali mendapatkan tempat yang aman dan masa depan yang lebih terarah, karena mereka adalah bagian dari amanah yang dulu dijaga oleh orang yang sangat ia cintai. Pak Rahman melihat semuanya dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia bersyukur usahanya selamat. Di sisi lain, ia merasa hatinya disentuh dalam-dalam, seolah diingatkan tentang arti sebuah usaha yang sebenarnya. Bukan hanya mencari untung, tapi juga menjadi tempat singgah bagi orang yang sedang terjatuh. Ia memandang meja itu lama-lama, lalu meminta Dini dan Arga menjaga satu kebiasaan baru. Setiap hari, selalu sisihkan beberapa porsi untuk orang yang benar-benar membutuhkan, tanpa menunggu mereka meminta dengan rasa malu.
Bagi Pak Rahman, itu bukan strategi bisnis, melainkan cara menjaga nurani agar tidak mati saat usaha kembali ramai. Malamnya, sebelum menutup pintu, Pak Rahman merapikan 3 kursi di meja dekat jendela dengan tangan sendiri. Ia sengaja menatanya rapi, seperti memberi penghormatan pada sebuah keputusan kecil yang menyelamatkan banyak hal. Karena ia akhirnya mengerti, ketika semua terasa gelap, kebaikan sering menjadi lampu yang tidak terlihat ujungnya. 3 porsi kebab yang diberikan dengan tulus telah membuka jalan, bukan hanya untuk menyelamatkan restoran, tetapi juga untuk menyelamatkan hati yang hampir putus asa dan anak-anak yang hampir kehilangan harapan. Pak Rahman menatap papan nama restoran sekali lagi, lalu tersenyum pelan, bukan karena semuanya mudah, tetapi karena ia tahu arah hidupnya kembali jelas.